Halo teman-teman semua, mari kita membahas Pak-zi atau four pillar kan gitu. Yang saya bahas ini adalah Pak-zi 5 unsur itu istilahnya. Pak-zi apa itu Pak-zi 5 unsur kan soalnya orang juga pada bingung ini dengar Pak-zi kok ada Pak-zi 5 unsur ini sebenarnya ini Pak-zi ini kita bilang Pak-zi modern, soalnya kita pakai Pak-zi ini kan di kehidupan istilahnya kehidupan kita sehari-hari yang kita pakai kayak Yungsen apa kayak gitu kita pakai di kehidupan kita yang sehari-hari kan gitu. Nah di Pak-zi 5 unsur ini kita bilang yang kita ajarin ini sebenarnya cara Piming itu istilahnya. Cara Piming, cara gimana kita menghitung misalnya tahun berjalan tahun sekarang baik dan buruknya kan gitu, baik apa buruk apa kita cara hitung sampai ke bulan kita bilang gitu. Kita tahu tahun ini bagus tapi ada bulan-bulan yang nggak bagus, tapi waktu tahunnya jelek kita bilang di bulan-bulannya juga ada yang bagus, bukannya selama 12 bulan itu jelek terus kan tidak mungkin kan. Istilahnya kan dia ada batang langit bulan, cabang bumi bulan kan gitu, itu bisa mempengaruhi dia gitu kita bilang. Jadi di Pak-zi 5 unsur ini kita ajarin itu pertama-tama aja kita harus ajarin dia bisa Piming gitu. Beda dengan yang Chuantong. Kalau yang Chuantong kan tidak, dia kasih cara ajarnya kan beda gitu. Kalau yang Pak-zi yang 5 unsur ini kita pertama-tama kita harus bisa Piming dulu pertama itu kunci pertama kita ajarin itu harus bisa Piming dulu pertama itu. Sudah Piming, sesudah dia bisa Piming, kita baru suruh yang lain gitu. Berbeda dengan yang Chuantong. Kalau yang Chuantong kan beda. Dia bukannya suruh ajarin Piming, dia ada caranya beda dia itunya. Dia nggak itu. Terus kalau di Pak-zi 5 unsur ini kita pertama-tama dia harus bisa Piming gitu. Ya minimal dia harus hafal yang saya bilang itu 10 batang langit, 12 cabang bumi itu, terus kompennya itu kita harus hafal, menghancurkan, menghasilkan itu harus dihafal, benar-benar hafal gitu, baru bisa Piming kan gitu bilang. Memang kalau ngelihat itu kita bilang yang kita kasih tahu yang 5 unsur itu memang kelihatannya gampang, tapi bisa aja salah, soalnya kan ada yin yang-nya kan gitu, ada caranya. Terus satu lagi bedanya Pak-zi 5 unsur ini, misalnya kita ajar 10 murid, itu semuanya jawaban itu sama, tidak mungkin 10 murid itu jawabannya 11. Kalau dia ada yang salah satu jawab yang lain, itu pasti dia salah, istilahnya salah perhitungan, apa salah lihat, salah hitung kita bilang. Jadi kalau di Pak-zi 5 unsur, semua yang kita 10 murid harus sama, tidak boleh berbeda dengan itu. Jadi dia sudah kasih aturan, ada aturannya. Jadi siapapun yang nge-Piming itu harus sama gitu, tidak ada perbedaan. Tapi kalau di Chuantong tidak, dia bisa misalnya 10 muridnya bisa jawabannya bisa 11, bisa 12, bisa 13, bisa lebih dari itu, masing-masing punya pendapat masing-masing. Tapi kalau ini tidak, kalau lu melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, artinya lu salah hitung gitu, itu istilahnya salah hitung, salah cara nge-Piming. Kita bilang Piming kan, Piming karena kita hitung istilahnya, istilahnya kita dari cat pribadi, habis cat pribadi kita masuk ke pilar 10 tahun, habis pilar 10 tahun kita masuk ke pilar tahun berjalan, habis itu baru bulan berjalan kan gitu. Kita itu semua kita kasih tahu. Jadi semua 10 murid yang belajar ini semua harus sama, tidak boleh berbeda istilahnya itu. Kalau berbeda artinya dia salah hitung gitu. Jadi inilah kelebihan dari Pak-zi 5 unsur ini, tidak ada jawabannya
istilahnya salah apa betul aja. Kalau situ salah ya salah, betul ya betul, tidak mungkin ada jawaban ketiga istilahnya kan gitu. Memang jawaban yang kita itu misalnya dia chai itu kalau buat lelaki adalah harta bisa, asmara bisa. Tapi buat perempuan kan harta ya harta kan gitu itu. Terus kalau misalnya bintang kerjaan kuan kalau buat lelaki ya kuan adalah bintang kerjaan sama anak kan bacanya. Tapi kalau di wanita kuan itu kita boleh bilang kuan itu adalah bintang kerjaan, bintang asmara, itu dua macam kan gitu. Nah jadi kebanyakan kenapa kalau di 45 unsur kita ke depan itu kita cuma kasih tahu ini ketepatan saya cuma 70-80%, tidak mungkin bisa 100%. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya kalau misalnya dia kena kuan, kan kita kasih dia, oh ini misalnya kuannya kena. Kuan itu bisa melambangin kalau perempuan kerjaannya bisa sama asmaranya bisa. Jadi kita kasih, oh ini kita nggak tahu ini kemana-kemana, yang masalah di mana, asmaranya yang kena apa di kerjaannya yang kena kan gitu. Jadi kenapa kita bilang kita nggak mungkin bisa ngomong 100%, soalnya kita lempar dua ini kan. Soalnya di istilahnya kita bilang di kongchennya, di istilahnya di dimensinya kita nggak tahu kenanya di mana. Jadi dia sendiri yang kasih tahu, oh kenanya di mana, di kerjaan apa di asmara kan kita nggak tahu kan gitu kan. Apa kalau dia sudah punya rumah tangga ya pasti ribut di rumah tangga suami istri kan gitu. Biasanya kan gitu kalau kuan. Tapi kalau lelaki di kerjaan sama anaknya kan gitu, bisa juga dia kurang begitu akrab sama anaknya, apa di kerjaannya ada masalah, apa kantornya ada masalah, kan kita nggak bisa tahu kan gitu. Itu dimensi, kita bilang kita nggak bisa baca sampai dimensi kan istilahnya, dimensinya kita nggak bisa ngelihat, soalnya kita ini kan benar-benar istilahnya kita bilang ini ilmu pengetahuan, bukannya istilahnya pakai terawang pakai apa, kita tidak pakai itu. Jadi memang kita ada rumusannya, ada itu ya kita ajarin kayak gitu. Memang di 45 unsur ini ya kita pertama-tama belajar kita sudah diajarin harus bisa piming, terbalik dengan yang di itu apa yang dicantumkan gitu. Itulah perbedaannya 45 unsur ini. Istilahnya kita bilang kalau pendekar, istilahnya kita kalau belajar silat kita sudah langsung suruh kita berantem istilahnya kan gitu. Dari berantem itu kita bisa cari pengalaman sesudah kita bisa piming. Dari kita dapat pengalamannya dari customer istilahnya, dari yang kita betul apa salah itu yang kita cari pengalamannya dari situ. Benernya gimana apa gimana itu dari customer kita bilang gitu. Itulah perbedaan dengan Chantung punya itu. Kalau kita piming, kita harus piming. Kalau kita sudah belajar ini kita nggak piming ya kita nggak cuma ngerti itunya doang, tapi pengalaman pimingnya kan nggak ada. Nah, yang pengalamannya saya nggak bisa ajarin, saya cuma bisa ajarin cara gimana piming. Nah, pengalaman cari sendiri. Soalnya pengalaman masing-masing orang kan berbeda-beda, tidak bisa sama. Terus tidak bisa dikasih tahu juga. Sudah dikasih tahu pun belum tentu bisa sama kan gitu. Masing-masing orang, masing-masing punya ketemu customer, masing-masing punya berbeda-beda. Jadi kita cuma kasih tahu, oh dia kenanya masalahnya misalnya di kuatnya kena di kerjaan apa asmaranya yang ada masalah ya, dia harus tanya ke customernya, bener gak ini, dia sendiri yang itu kalau lihat ini kuatnya kena kan gitu. Kita bilang memang kita bilang di kuan ini kan kalau di Chantung namanya kan itu istilahnya ten god, kita bilang ya sesen itu kita bilang kan 10 bintang itu kan. Nah, ya sama semua sama teman. Bedanya dengan 5 unsur ini kita cuman perlu hafal 22 huruf istilahnya. Di batang langit 10 batang langit, 12 cabang bumi itulah. Terus yang di batang langitnya ada 5 komben, di cabang bumi ada 6 komben. Itu yang perlu kita hafal itu kita. Terus
kita nggak ada pakai Kong Wang Sensa apa, kita nggak ada pakai apa. Terus cat dua unsur, spesial cat kita nggak ada bahas. Semua cat istilahnya tanggal lahir itu semua sama kita bilang. Kita nggak ada oh ini spesial cat, tidak ada. Jadi di 5 unsur ini sebenarnya belajarnya lebih mudah istilahnya daripada yang di Chuantung. Chuantungnya tuh hafalannya terlalu banyak. Kalau saya memang dulu saya juga belajar Chuantung. Terakhir saya Chuantung saya tinggalin, saya belajar yang 5 unsur ini. Memang di 5 unsur ini istilahnya lebih mudah belajarnya, tapi ketepatannya ke depan lebih tepat kita baca ke depannya kan gitu. Tapi kalau di Chuantung ya coba aja itu situ cari guru Chuantung punya, lu tanya tahun ini nasib saya gimana, bintang hartanya gimana, bintang kerjaannya gimana, ya coba aja itu tanyain gitu. Kalau kita langsung ngomong, oh di tahun ini kemarin gimana dan tahun ini gimana. Jadi kita ada satu perbandingan. Misal tahun 2020 kita bacain itu bintang kerjaannya gimana, bintang asmaranya istilahnya bintang kuannya kan, bintang kerjaan asmara kuannya gimana, rusak apa enggak kan gitu. Itulah kelebihan dari Pak Zi 5 unsur. Jadi kita diajarin dulu Piming, istilahnya kita mengajarin cara kita menghitung dulu Pak Zi orang ini gimana kan gitu. Itu adalah satu kelebihan dari Pak Zi 5 unsur ini. Memang di Pak Zi 5 unsur ini boleh bilang di Indonesia ini ya jarang, boleh bilang jarang lah, boleh bilang ya jarang sekali, boleh bilang cuman kita teman-teman berapa orang aja yang belajar yang itu kan. Kita ini belajarnya juga bukan di sini, kita belajarnya langsung ke Taiwan kemarin kan gitu, beberapa teman. Nah tujuan saya bikin video ini ya buat teman-teman saya yang belajar biar dia lebih tidak lupa yang dia belajar sama-sama waktu kemarin, jadi bisa ingat lihat video saya yang saya jelasin itu gitu. Memang kalau orang belajar yang Chuantung punya bingung, kok bisa istilahnya bisa hilang sana hilang sini, bisa komen sana komen sini. Memang agak berbeda caranya, makanya kita bisa baca sampai ke bulan. Oh bulan ini jelek, bulan itu jelek. Nah ya memang itu kita cari itu sebenarnya titik poinnya istilahnya kan. Intinya apa orang ini bermasalah. Biasanya kan kita bilang orang cari guru Pak Zi biasanya kan yang ditanya apa? Hartanya bagus nggak? Itu yang paling penting biasanya. Hartanya bagus nggak? Di kerjaannya bagus nggak? Kalau perempuan biasanya yang ditanya paling banyak itu asmara yang bagus nggak kan gitu. Dia kalau perempuan tuh jarang tanyain hartanya kan gitu. Kalau cowok pasti ditanya harta, hartanya sama kerjaannya. Tapi kalau cewek beda, yang ditanya kancingnya, istilahnya asmaranya gimana kan gitu. Itu perbedaan sekali cewek dengan cowok kan gitu. Nah itulah kalau di Pak Zi 5 unsur itu kalau baca itu ya, makanya kenapa saya bilang saya nggak bisa ngomong baca 100% pasti itu, soalnya kita kasih jawaban 2 ya, situ yang pilih yang mana yang benar yang mana yang salah kan, yang kenanya di mana kan kita dimensinya kita nggak tahu. Ya itulah di Pak Zi 5 unsur ini kan gitu. Memang lebih mudah belajarnya istilahnya kan gitu. Memang mudah-mudah pun minimal ya mesti, kalau yang memang sudah ada dasarnya ya saya rasa 3 bulan 3 bulan pun langsung sudah bisa lancar itu. Tapi harus dilakuin di latihannya setiap hari ya gitu. Itu kalau tidak dia latihan setiap hari juga saya susah dia itunya istilahnya susah untuk bisa kan gitu. Ya memang ya setiap piming dia harus buka catatan kalau dia mau kayak gitu. Memang bisa, bukannya nggak bisa. Nah tapi kalau dia sering piming dia kan sudah tahu, sudah biasa kan istilahnya kan gitu. Ya demikianlah saya bahas Pak Zi 5 unsur hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.